Ruti marang kekarep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kalian dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat dan tak terhenti dengan rezeki mengalir deras tanpa batas. Jumpa lagi dengan Wong Luyur Channel 99. Kali ini Wong Luyur Channel 99 akan menguak sejarah dari Mbah Singo Rejo, Andeman, wisata Sanankerto, Malang Turen. Dan sebelum itu jangan lupa dukung channel kami agar supaya berkembang dengan baik dengan cara ketik like, komen, dan share-nya. Jangan lupa subscribe dan tanda loncengnya. Oke, langsung saja. Full color tentang sejarah Sanankerto cukup menarik, terutama masih kuatnya keyakinan masyarakat yang sampai saat ini terjaga. Sebut saja masyarakat di sini Nuri atau subur kepala desa Sanankerto. Menurut penuturan Nuri, desa yang ditempatinya sebelum secara administratif disebut sebagai Sanankerto dulu dikenal dengan nama desa Singgahan. Secara harafiah kata Singgahan menurut Kamus Bahasa Indonesia KBB berarti tempat berhenti. Hal ini sesuai dengan letak desa Sanankerto yang memiliki dan dikelilingi 4 sungai yang mengalir. Desa tersebut Sungai Gajah Lenggong yang mengaliri daerah persawahan Dukuh Betek dan Dukuh Kerajaan. Sungai Andeman mengalir daerah sawah Singgahan yang berada di timur sungai. Lesti Dukuh Kerajaan, Sungai Lesti yang membentang dari utara ke selatan, dan Sungai Sumberbulu pertemuannya tempurannya dengan Sungai Lesti. Jadi zaman dulu pendatang harus menyeberangi sungai dan singgah sebentar di desa ini sebelum melanjutkan perjalanan ke desa selanjutnya. Kata Nuri yang memiliki homestay di wilayah Andeman Sanankerto. Rabu 21 bulan 6. Maka jangan heran kalau kita bertanya kepada warga asli, nama singgahan lebih kerap lahir dari mulut mereka dibanding dengan nama Sanankerto. Selain asal-usul nama desa tersebut, Nur pun menyampaikan sejarah lainnya. Nama Andeman dengan mengacu pada lembar kertas berjudul Babat Tanah Andeman, jembatan bambu yang menghubungkan ke pulau kecil bernama Pulau Putri Sekarsari. Babat Tanah Andeman yang disampaikan Nuri ini menuliskan tentang sebuah cerita rakyat yang mengisahkan perjalanan seorang adipati masa Mataram Islam pada abad ke-18 bernama Kanjeng Tumenggung Haryo Sumodjoyo. Konon Adipati Sumodjoyo melakukan pengembaraan ke arah timur guna mengesah ilmu tentang kehidupan dan mengajarkan masyarakat mengenai kearifan bermasyarakat. Hingga akhirnya beliau tiba di sebuah hutan tak bertuan yang masih sangat berlukar. Pada saat Sumodjoyo akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba seekor harimau putih menghadang jalan dan ingin memangsanya. Akhirnya terjadilah perkelahian antara Sumodjoyo dengan harimau tersebut. Dengan hasil kalahnya si harimau putih tersebut mengakui kekalahannya dan kesaktian sang adipati serta bersedia menjadi abdinya.
Dari perkelahian itulah kelak Adipati Sumojoyo dikenal dan dijuluki warga sebagai Mbah Singorejo, ujar Nuri. Kemenangan Sumojoyo tersebut ternyata terdengar juga oleh seekor ular raksasa dan bulus putih hingga dalam perjalanan mereka ke arah selatan terjadilah pertemuan antara Sumojoyo dengan mereka. Dua hewan ini yang mengabdi kepada Sumojoyo, tetapi sebelumnya mereka mengajukan satu syarat, yakni meminta agar sang adipati membuat sumber mata air di hutan tersebut. Sang adipati sakti ini memenuhi syarat tersebut dan membuat sumber mata air yang kini masih melimpah dan tak pernah kekeringan. Tak pernah kering di Sanankerto sebagai bentuk pengabdiannya bulus putih dipendam di bawah sumber mata air tersebut sehingga mata air itu dinamai Andeman. Sedangkan ular raksasa ditempatkan melintang dengan posisi kepala di sumber air sumber bantal dan ekornya berakhir di sumber mata air Andeman. Nah, lokasi hewan gaib dipendam itulah yang kelak disebut hutan Andeman, ujar Nuri. Folklor asal-usul tokoh pembuka alas ini ternyata diperkuat dengan adanya makam yang terletak di dekat pintu masuk kompleks hutan Andeman. Masyarakat mempercayainya bahwa itu adalah makam Mbah Singorejo. Warga meyakini memang disinilah makam Mbah Singorejo. Warga maupun pengunjung masih mengijazahi makam beliau, kata masyarakat di sini. Terlepas dari sahih tidaknya cerita tersebut, hutan Andeman sudah menjadi berkah bagi pengembangan desa ekowisata Bonpring Sanankerto. Sejak hutan mulai diperkenalkan sebagai salah satu objek wisata di desa Sanankerto tahun 2013. Makanya disebut Bonpring, yang artinya bon berarti anugerah dan pring itu bambu, baik dari segi pengairan yang tidak pernah kering maupun dari sudut pendapatan ekonomi bagi masyarakat. Atas adanya bonpring ini untuk masyarakat di desa Sanankerto. Oke lah, cukup sekilas cerita legenda sejarah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang atau yang salah di hati-hati para pendengar dan menyukai dengan sejarah-sejarah. Dari Wong Luyur Channel 99, salam rahayu sagung tumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pariwisata di Turen, Malang, Jawa Timur. Wisata Bonpring. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel kami agar supaya terus berkembang dengan baik dengan cara subscribe, like, komen, dan share-nya. Malang, pariwisata bisa menghilangkan stres tentunya jika tempat yang dikunjungi memiliki pemandangan indah, udara sejuk, dan pepohonan rindang seperti Bonpring yang ada di Malang, Kabupaten Malang.
Bonpring merupakan wisata yang indah dan cocok untuk keluarga untuk bersantai. Lokasinya terletak di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang kurang lebih menempuh jarak 40 km atau 1 jam perjalanan. Bonpring berdiri di sebuah perbukitan yang dipenuhi pohon bambu. Ada berbagai spesies tanaman bambu yang tumbuh di kawasan wisata ini. Bahkan ada yang ditanam sejak zaman penjajahan Belanda. Banyak pengunjung mengatakan berkunjung ke Bonpring, pikiran menjadi fresh dan ada mistis sumbernya. Bisa menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Di saat wisatawan temui kepada Kepala Desa Muhammad Subur mengatakan objek wisata Bonpring dulunya berupa hutan bambu. Penduduk sekitar memanfaatkannya untuk membuat rumah dan kayu bakar di dapur. Sampai ada program konservasi dari pemerintah pada 1978. Masyarakat kemudian bergotong royong membuat embong yang kini disebut telaga dengan kedalaman 2-3 meter. Pada 1983, penanaman beragam jenis bambu dimulai dan berbagai bunga sesuai jenis masing-masing sebelum bernama Bonpring. Objek wisata ini sebelumnya bernama Sumber Andeman atau Taman Wisata Andeman. Ya, itulah